Saya akan menjelaskan tentang produk pertanian. Produk pertanian adalah hasil dari proses budidaya yang dilakukan oleh petani di lahan mereka. Contoh produk pertanian yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan seperti padi, dan lain-lain. Kemudian, contoh produk pertanian yang sudah melalui tahapan agroindustri seperti minyak VCO dan tapai. Komoditas pertanian berpengaruh terhadap status gizi dan kesehatan penduduk, terutama melalui produksi pangan yang dikonsumsinya. Pangan yang dimaksud meliputi pangan nabati dan pangan hewani. Dengan kata lain, komoditas pertanian merupakan sumber pangan bagi manusia yang akan memberikan zat gizi bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Berkaitan dengan fungsinya bagi tubuh, pangan dapat berperan sebagai sumber zat kalori atau energi, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Oleh karena itu, pangan dikatakan mempunyai fungsi sebagai triguna makanan. Selanjutnya, kimia organik dan biokimia. Kimia organik merupakan studi mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi kimia, serta pembuatan senyawa yang mengandung karbon dan sejumlah elemen lain. Sedangkan biokimia adalah di bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme, reaksi katalis, enzim, energetika, dan reaksi-reaksi metabolisme sel. Proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Kimia organik berfokus mengenai senyawa yang tersusun dari atom karbon atau hidrokarbon. Dalam kimia organik, hal yang paling utama yang muncul yaitu molekul yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Namun, terdapat beberapa unsur lain yang juga termasuk dalam kimia organik, yaitu nitrogen, sulfur, oksigen, fosfor, silikon, dan semua unsur golongan halogen. Untuk biokimia, teknik isolasi biomolekul dari berbagai sumber daya alam hayati, pemurnian, karakterisasi biomolekul yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alami hayati menjadi produk bioteknologi. Penelitian pada bidang biokimia ini mencakup isolasi mikroalga sebagai sumber makanan fungsional, senyawa obat dan bahan baku biofuel, isolasi, karakterisasi, dan bioproses enzim-enzim yang bekerja pada karbohidrat seperti keluarga amilase, selulase, dan kitinase. Studi isolat bakteri asam laktat dari virgin coconut oil atau VCO, studi target dan mekanisme kerja bioaktivitas senyawa bahan alam, serta penentuan biomarker khusus untuk pasien kanker payudara Indonesia.
adalah unsur yang memiliki peran penting dalam kehidupan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Pernyataan tersebut adalah salah satu pengertian air secara umum. Secara ilmiah, air bisa diartikan sebagai sebuah senyawa kimia yang terdiri dari dua unsur, yaitu unsur hidrogen yang berikatan dengan unsur oksigen, yang kemudian menghasilkan senyawa air atau H2O. Kimia organik dari air yaitu yang pertama aldrin dan dialdrin, yang kedua benzen, yang ketiga klordin, dan yang keempat adalah heptaklor dan hepaklorepiksид. Berikut ini sejumlah manfaat air bagi kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama untuk keperluan air minum, yang kedua untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, yang ketiga sebagai konservasi sumber baku PAM, yang keempat sebagai taman rekreasi, yang kelima untuk pusat perbelanjaan, yang keenam untuk perindustrian, yang ketujuh untuk pertanian atau irigasi, dan kedelapan adalah untuk perikanan. Manfaat air untuk tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama untuk membantu dalam proses pencernaan. Yang kedua, mengatur proses metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengangkat sisa zat-zat makanan. Dan yang keempat, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, karbohidrat. Kata karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang ialah suatu zat penghasil kalori dengan angka kalori 4. Karbohidrat ialah suatu zat makanan yang mengandung unsur C yaitu karbon, H yaitu hidrogen, dan O yaitu unsur oksigen. Karbohidrat dipecah menjadi suatu molekul gula yang lebih sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa pada suatu sistem pencernaan. Molekul gula inilah yang diserap oleh tubuh. Kelebihan karbohidrat akan disimpan di dalam organ hati atau otot dalam bentuk glikogen dan di daerah perut, sekeliling ginjal, atau di bawah kulit dalam bentuk lemak. Makanan yang sebagai sumber energi karbohidrat yaitu nasi, gandum, jagung, singkong, sagu, kentang, roti, dan ubi-ubian. Selanjutnya jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama monosakarida atau monosakrosa. Kata monosakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu mono yang artinya satu dan sakron yang artinya gula. Monosakarida juga sering disebut dengan gula sederhana. Monosakarida ini senyawa yang mempunyai sebuah gugus aldehid atau keton bebas. Monosakarida ialah gula sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lagi. Rumus umumnya ialah CnH2ON atau CnH2nON. Monosakarida dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu tirosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan lain-lain. Dan juga sebagai aldosa atau ketosa tergantung pada apakah mengandung aldehida atau gugus keton. Yang kedua yaitu oligosakarida atau oligosakarosa. Kata oligosakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu oligo yang berarti sedikit. Oligosakarida ialah gula senyawa yang menghasilkan 2-10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Oligosakarida menghasilkan 2 molekul monosakarida pada hidrolisis yang dikenal sebagai disakarida dan yang menghasilkan 3 atau 4 monosakarida, masing-masing yang dikenal sebagai trisakarida dan tetrasakarida dan sebagainya. Rumus umum disakarida ialah CnH2ON-1 dan trisakarida ialah CnH2ON-2 dan seterusnya. Contoh disakarida ialah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga yaitu polisakarida atau polisakarosa. Kata polisakarida berasal dari bahasa Yunani yaitu poli yang berarti banyak. Polisakarida ialah suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis dan diklasifikasikan tergantung pada suatu jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolisis.
Monosakarida dari jenis yang sama atau heteropolisakarida yaitu suatu monosakarida dari berbagai jenis. Rumus umumnya yaitu C6H10O5. Contoh homopolisakarida ialah pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Selanjutnya fungsi karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi utama tubuh, yang kedua cadangan energi dalam otot dan hati, yang ketiga untuk memperlancar pencernaan, dan yang keempat sebagai pemanis alami. Selanjutnya yaitu manfaat dari karbohidrat. Yang pertama untuk sumber energi tubuh, yang kedua untuk mengendalikan suatu berat badan, yang ketiga untuk mencegah suatu penyakit yang akan masuk dalam tubuh, yang keempat untuk memelihara kesehatan jantung agar jantung tetap terlihat sehat, yang kelima untuk mendukung suatu fungsi pencernaan dalam tubuh, yang keenam untuk meningkatkan penyerapan suatu nutrisi dalam tubuh, yang ketujuh untuk mencegah kerusakan pada jaringan otot, yang kedelapan untuk mengatur suatu kenaikan kadar gula dalam darah, yang kesembilan untuk mencukupi suatu kebutuhan fitronutrien, yang ke-10 untuk mendukung suatu fungsi otak, dan ke-11 untuk mengatasi kecemasan. Sifat kimia karbohidrat. Yang pertama yaitu untuk pembentukan osazon dengan fenilhidrazin. Yang kedua untuk tes Benedict, dan yang ketiga untuk oksidasi reduksi untuk alkohol. Selanjutnya, lemak. Lemak adalah semua molekul besar yang terbentuk dari molekul yang lebih kecil melalui reaksi dehidrasi. Lemak disusun dari dua jenis molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah sejenis alkohol yang memiliki 3 karbon yang masing-masingnya mengandung sebuah gugus hidroksil. Asam lemak memiliki kerangka karbon yang panjangnya 16-18 atom karbon. Sifat-sifat lemak. Lipid menurut International Congress of Pure and Applied Chemistry adalah kelompok senyawa kimia yang mempunyai sifat-sifat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, CaCl3, benzen, alkohol, silen, dan lain-lain, serta dapat diekstraksi dari sel hewan atau tumbuhan dengan pelarut tersebut. Secara kimia, penyusun utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. Lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia, seperti asam lemak esensial. Contohnya, asam linoleat. Peranan lemak bagi tubuh. Yang pertama, untuk menghasilkan kalori atau energi. Bahkan, energi yang dihasilkan oleh lemak lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat. Sebagai pelarut vitamin dan zat-zat lain. Vitamin yang dapat larut dalam lemak antara lain vitamin A, D, E, dan K. Untuk membangun bagian-bagian tertentu dari sel, bagian sel yang tersusun dari lemak ialah membran sel. Dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah, serta sebagai bantalan lemak dan pelindung organ dalam, misalnya jantung dan lambung. Sifat fisis lemak. Pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik lebur yang tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Contohnya, tristearin yang mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius, sedangkan triolein mempunyai titik lebur min 17 derajat Celcius. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein ditemukan oleh ahli kimia Belanda, Geraldus Mulder. Protein terdiri dari rantai-rantai asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Dari 20 macam asam amino, tubuh orang dewasa membutuhkan 8 jenis asam amino esensial, yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin,
triptofan, fenilalanin, metionin, treonin, sedangkan untuk anak-anak yang sedang tumbuh ditambahkan 2 jenis lagi yaitu histidin dan arginin. Adapun contoh asam amino non-esensial yaitu prolin, serin, tirosin, sistein, glisin, asam glutamat, alanin, asam aspartat, aspargin, dan ornitin. Komposisi rata-rata unsur kimia yang terdapat dalam protein adalah karbon 55%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, sulfur 1%, dan kurang dari 1% fosfor. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein karena terdapat di dalam semua protein, akan tetapi tidak terdapat pada karbohidrat dan lemak. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang membentuknya. Protein bagi tubuh berfungsi untuk perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan pengganti jaringan yang aus, perkembangan seks, dan metabolisme. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan terpelihara. Selain itu, juga mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Fungsi protein. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Sebagai sumber energi, protein ekuivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per gram protein. Protein metabolik atau reaksi biokimiawi diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Menurut Almatsier, fungsi protein adalah sebagai berikut. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan dan ikatan-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, dan epinefrin adalah protein. Demikian pula berbagai enzim. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen, intraseluler atau di dalam sel, ekstraseluler atau di luar sel, dan intravaskular atau di dalam pembuluh darah. Memelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam dan basa untuk pH pada taraf konstan. Pembentukan antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran ke sel dalam sel-sel. Struktur kimia protein. Struktur protein mengacu pada susunan atau urutan linear dari konstituen asam amino yang secara kovalen dihubungkan melalui ikatan peptida. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Struktur sekunder protein adalah rantai polipeptida yang berlipat-lipat dan merupakan bentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Protein terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen antar asam amino dalam rantai sehingga strukturnya tidak lurus, melainkan bentuk zigzag dengan gugus R mencuat ke atas dan ke bawah. Jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya, daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein, yaitu protein yang berbentuk serabut. Protein ini tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol.
Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Protein globular atau stereoprotein yaitu protein yang berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di awal pengaruh suhu. Konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini mudah terdenaturasi, yaitu susunannya berubah diikuti dengan perubahan fisik dan fisiologiknya, seperti yang dialami oleh enzim dan hormon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vitamin. Vitamin adalah suatu senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup. Dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan membesarnya peluang terkena penyakit di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi vitamin. Vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air. Yang pertama ada vitamin yang larut di dalam air, yaitu ada vitamin B dan C. Selanjutnya vitamin yang tidak larut di dalam air, vitamin A, D, E, dan K atau disingkat dengan vitamin A-DEX. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vitamin secara umum. Terdapat banyak sekali jenis vitamin tersebut yang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi vitamin tersebut secara umum ialah sebagai berikut. 1. Mengatur zat di dalam tubuh, berguna menguatkan gigi serta tulang, memperkuat pertumbuhan, memperkuat daya tubuh terhadap penyakit.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai mineral. Mineral dapat diartikan dengan pengertian di bidang geologi. Istilah mineral dapat diartikan di dalam ilmu geologi yaitu zat atau benda yang terbentuk oleh proses alam. Biasanya bersifat padat serta tersusun dari komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik tertentu pula. Mineral dari atom-atom serta molekul dari berbagai unsur kimia, di mana atom tersebut tersusun dalam suatu pola yang teratur. Keteraturan dari rangkaian atom ini akan membuat mineral mempunyai sifat dalam teratur. Mineral pada umumnya merupakan zat anorganik. Selanjutnya klasifikasi mineral. Berdasarkan jumlah kebutuhan dalam tubuh, mineral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makromineral dan mikromineral.